Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita akan bahas tema tembus akar. Dan tema ini bisa kalian gunakan di MIUI 13 dan juga MIUI 14. Karena kebetulan Xiaomi yang saya gunakan kemarin itu baru dapat update MIUI 14. Walaupun ya agak sedikit kecewa ya, karena fitur-fitur yang ada di MIUI Cina itu nggak masuk di MIUI Global ataupun MIUI Indo. Jadi kita mesti install ulang semua fitur-fitur yang semestinya ada di MIUI 14 atau slogan-slogan yang tadinya diiklankan di MIUI 14. Tapi ada bagusnya juga di MIUI 14 sekarang itu total udah nggak ada iklannya. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke reviewnya, terlebih dahulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, untuk review lengkapnya seperti biasa nih, kita akan awali mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oke, di bagian home screen di sini saya menggunakan wallpaper dengan karakter Detektif Conan. Ya, karena ini adalah tema ataupun kostumisasi tema dari Detektif Conan. Tapi di kostumisasi tema kali ini kita hanya menggunakan dua tema, yakni tema dasar ini, sementara untuk yang lainnya kita gunakan hanya di bagian icon pack-nya aja, biar terlihat kontras dengan karakter dari Detektif Conan-nya yang menggunakan tuxedo warna biru. Oke, ada widget jam, hari dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan sengaja untuk widgetnya saya tempatkan di bagian bawah, karena untuk di bagian atas dia wallpapernya sedikit ramai ya, jadi akan menutupi gambar wallpapernya. Dan kita geser ke bagian bawah. Seperti kita singgung, untuk di bagian ikonnya di sini saya menggunakan icon pack warna biru biar kontras dengan karakter utama dari Shinichi Kudonya. Oke, untuk control center pada tema ini ada perubahan, dan di MIUI 14 bagusnya di sini udah ada gambar di bagian atas. Sementara kemarin saya coba di MIUI 13.0.5 itu untuk control centernya perubahannya hanya di bagian ininya aja, warnanya aja ya. Sementara untuk di bagian atas itu tanpa ada gambarnya. Dan untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini udah pasti ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Oke, untuk notifikasi bar tombol clear yang ada di bagian bawah sini itu semestinya ada perubahan. Ini keren. Dan oke nih, untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan, numeric numbernya warna putih, sementara untuk warna background dasarnya dia menggunakan warna biru. Ini lumayan kontras. Dan untuk kontaknya, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan yang bagus, di setiap sistem tema ini menggunakan wallpaper yang berbeda, jadi ini nggak akan membosankan. Dan yang pasti tema ini juga tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, ini adalah tampilan untuk kata loncatnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini udah banyak banget perubahan. Sayangnya untuk presentasi dari storage, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Oke, tema ini yang pasti tembus juga hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Sayangnya untuk di bagian dalam tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk di bagian luarnya dia udah ada perubahan warna dark gitu. Cukup simpel di bagian aplikasi pesan WhatsApp-nya. Oke, untuk recent app pada tema ini ada perubahan, baik untuk jendela mengambang di bagian atas sini ataupun tombol keliling yang ada di bagian bawah sini. Semuanya ada perubahan. Sayangnya untuk kontrol volume di sini perubahan hanya di bagian slitnya aja yang dirubah menjadi warna biru. Tapi ini udah lumayan keren ya. Daripada yang perubahan seluruhan tapi slitnya nggak jalan, saya memilih yang slit seperti ini. Perubahannya hanya di bagian slitnya aja, tapi masih tetap normal. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini saya masih menggunakan karakter yang sama, Shinichi Kudo. Ada widget jam, hari dan juga kalender sama tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan sayangnya di bagian sini juga tidak ada shortcut untuk ke pemutar musik. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial cara menerapkan temanya. Sebenarnya cara menerapkan temanya nggak terlalu susah ya, karena di sini kita hanya merubah di bagian lock screen dan juga untuk ikonnya aja. Ya itu sih cukup simpel ya. Tapi di sini untuk ukuran grid dari ikon aplikasinya, dia sebenarnya untuk bawaan temanya dia besar banget ataupun pixelnya dia rapat banget. Jadi di sini kita akan mengatur biar supaya dia agak sedikit lebih renggang. Oke, untuk langkah pertama kalian cubit di bagian layar utama seperti biasa, kemudian pilih gambar gear yang ada di bagian pojok kanan bawah. Kemudian pilih lainnya, ukuran icon, dan di sini untuk ukuran ikonnya kalian fullkan ke minus. Jadi ukuran ikonnya dia minus ya. Jadi nggak ada ukuran icon.
Karena untuk ukuran icon dari bawaan tema aslinya dia besar-besar banget. Jadi di sini saya fullkan ke bagian minusnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian buka aplikasi tema seperti biasa, dan di sini kalian hanya memerlukan 2 tema untuk dijadikan kostumisasi. Oke, untuk tema yang pertama di sini saya menggunakan tema black and blue, dan di sini temanya saya gunakan di bagian ikonnya aja. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 5,5 MB, sementara untuk desainnya Mr. Imam Shafi'i. Oke, untuk tema yang kedua yakni tema sistemnya, di sini yang pasti saya menggunakan tema Detektif Conan, dan kalian bisa menggunakan kalian bisa mencari tema ini dengan judul di Conan DRVX. Ukuran file dari tema ini lumayan besar ya, 48,7 MB. Tapi dengan ukuran file sebesar itu, tema ini yang pasti tembus hingga ke akar. Oke, ukuran file dari tema ini 48,7 MB, sementara untuk desainernya Iyana. Dan kalian bisa menemukan tema ini di region Indonesia ataupun di region India. Dan oke, untuk langkah selanjutnya kalian tekan di bagian kostumisasi, dan untuk di sini kalian pilih secara keseluruhan kecuali untuk di bagian ikonnya. Kemudian kalian terapkan. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian kembali ke tema yang pertama, yakni tema black and blue. Oke, untuk tema yang ini kalian tekan di bagian kostumisasi dan unchecklist di keseluruhan kecuali di bagian ikonnya, kemudian kalian terapkan. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian geser ke bagian bawah untuk widget jamnya, kemudian pilih galeri dan terapkan untuk wallpaper di bagian home screen. Untuk wallpaper di bagian lock screen itu caranya berbeda ya. Kalian bisa lihat link yang ada di pojok kanan atas, atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ saya menggunakan saya bikinkan tutorial cara merubah wallpaper di bagian lock screen tanpa harus merubah lock screen. Oh ya, untuk gestur animasi di tema ini dia ada perubahan. Untuk gestur animasinya dia keren ya, seperti ini. Untuk gestur animasinya dia membulat gitu. Dan oke, itu tadi rekomendasi tema tembus akar MIUI 14. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.